Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Hampir jarang kebanjiran, warga desa Serongga Gianyar harus merasakan banjir setinggi betis orang dewasa. Sakit hati karena dikatakan tokoh idolanya sebagai pembohong. Pria di Buleleng melukai kepala pamannya. Museum Ogoh-Ogoh di Badung mengumpulkan ogoh-ogoh terbaik dan menjelaskan filosofi ogoh-ogoh pada pengunjung museum. Tuh, mati dong. Banjir di sepanjang jalan desa Serongga Gianyar yang mencapai betis orang dewasa beredar di media sosial. Banjir akibat hujan yang turun semalaman ini menjadi perbincangan karena di desa ini sangat jarang terjadi banjir. Karena desa ini memiliki lahan terbuka cukup banyak. Selain itu juga ada sejumlah aliran sungai yang mampu menampung air hujan. Perbekal desa Serongga Nyoman Triasa menyebutkan di wilayahnya sebelumnya sangat jarang terjadi, sehingga banjir yang diunggah melalui media sosial sempat menjadi perbincangan. Diakui Nyoman Triasa sejak maraknya pembangunan perumahan yang memanfaatkan lahan terbuka yang selama ini menjadi resapan air hujan, banjir sering terjadi di wilayah desa Serongga. Dulu di tempat air yang tergenang tadi, itu kan bahasa Balinya apa ya? Lobongan. Lobongan sepanjang itu sekarang dibangun perumahan Pak, diuruk lah. Nah, hujan yang begitu derasnya kemarin, biasanya sampai di lobongan, sekarang meluap sampai masuk jalan. Kami juga terkejut, tumben sekali ini Pak, tumben dalam sejarah lah, tumben kenapa ada begitu, di mana kira-kira ada sumbernya di mana, ternyata kan saya cek langsung tadi, otomatis sudah hilang airnya Pak, hilang hujan, airnya udah hilang lah. Mungkin penyebabnya yaitu tadinya. Kalau di kawasan kami di Serongga, rawan banjir ini tidak ada Pak, karena kebetulan kami kan untuk di desa ini setelah lebih Serongga itu yang terakhir datarnya rendah Pak, dan penyangga kami tukat-tukat itu besar Pak. Ada tukat yang disebut dengan tukat udang-udang, ada tukat yang sebelah timurnya disebut dengan tukat aliran Cangkir, nah itu Pak, sehingga daerah banjir belum pernah ada di Serongga. Banjir yang terjadi di jalan desa Serongga hanya dalam beberapa jam kemudian surut. Terkait dugaan adanya sampah yang menutupi got, Perbekal Serongga membantah keras karena penanganan sampah telah dikelola baik melalui TPS 3R. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Merebaknya kasus suspek meningitis Streptococcus suis atau MSS di sejumlah daerah di Bali mendapat perhatian serius dari pihak RSUD Karangasem. Kasus meningitis yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh kuman atau bakteri yang muncul akibat mengonsumsi makanan khususnya pada daging yang tidak diolah dengan sempurna atau belum matang. Penyakit meningitis ini muncul bukan hanya karena penderita mengonsumsi daging babi saja, namun bisa saja karena mengonsumsi daging yang belum diolah dengan baik dan masih terkandung komponen darah. Kendati belum ditemukan adanya kasus MSS di Kabupaten Karangasem, namun Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Karangasem juga telah melakukan antisipasi dengan penanganan intensif jika nanti ditemukan pasien dengan kasus suspek meningitis Coccus suis. Pasien meningitis ya? Iya. Untuk pasien meningitis untuk saat ini belum ada laporan dari belum ada istilahnya kejadian untuk di rumah sakit kami ya, rumah sakit di Karangasem ini belum ada. Nanti terkait penanganan dan lain-lainnya tentunya sesuai dengan standar pelayanan kami dan SOP penanganan meningitis nanti. Nah, itu jadi terkait untuk meningitisnya. Kalau untuk MS perlakuannya seperti apa? Misalnya kalau ada Apa ada isolasi meningitis seperti itu Pak? Meningitis. Perlakuannya sama dengan meningitis lainnya, biasa sama dengan meningitis biasa.
tetap kalau misalnya dengan perlu perawatan intensif kita lakukan di ruang intensif seperti itu. Ada karantina mungkin seperti COVID gitu Dok? Enggak, Enggak ya? Beda ya? Beda dengan jalur penularannya beda. Untuk menghindari terinfeksi bakteri atau kuman meningitis Streptococcus suis, masyarakat diimbau untuk tidak mengonsumsi daging yang tidak dimasak sampai matang sehingga memiliki komponen darah, serta wajib mencuci tangan yang baik dan benar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Unit Reskrim Polsek Banjar menangkap seorang pemuda yang nekat menebas kepala pamannya. Perbuatan sadis itu dilakukan hanya karena ia tersinggung tokoh idolanya dikatakan pembohong oleh Gede Sentana 64 tahun. Putu Ervan Setiawadi, 35 tahun, asal Banjar Dinas Gesing 2, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, tak berkutik saat digiring petugas unit Reskrim Polsek Banjar. Kanit Reskrim Polsek Banjar AKP Putu Merte mengatakan, penganiayaan tersebut dilakukan tersangka pada 6 Mei 2023. Tersangka mendatangi korban yang saat itu sedang duduk di depan rumah. Keduanya kemudian terlibat cekcok hingga terjadi perkelahian. Di tengah perkelahian itu, tersangka kemudian mengeluarkan sebilah golok yang sudah dibawanya, lalu menebas kepala korban hingga menderita luka robek. Usai kejadian itu, tersangka kemudian kabur. Namun tak berselang lama, tersangka kemudian berhasil ditangkap polisi di Desa Goblek, Kecamatan Banjar Buleleng. Motif tersangka menganiaya pamannya karena sakit hati tokoh idolanya dikatakan pembohong oleh korban. Sebelumnya ada memang ada ketersinggungan, ada kata-kata kasar yang menurut terduga yang menyinggung, yang dianggap yang ditokohkan lah gitu, sehingga tersinggung. Kemudian dari sana terjadi cekcok mulut sampai dia datang mencari korban. Sudah bawa senjata. Nah, dari perencanaan itu, pengakuan dari korban katanya mau ke ladang. Kapan tersangka mau ke ladang? Ya, dengan membawa alat ini. Akibat perbuatannya, tersangka Setiawadi dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.